A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Jabbar, ya Aziz, ya Jabbar, ya Rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan Allah di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan kembali mengkaji, mempelajari berbagai hal untuk membina rumah tangga yang bahagia di dalam rumah tangga kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini dalam program Keluarga Muslim, izinkan saya mengangkat tema tentang mengingat kebaikan pasangan meredam pertikaian. Ini tema yang akan kita ulas di kesempatan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa membangun sebuah keluarga, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, ini sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Berumah tangga ini kan di dalam Islam bagian dari ibadah, bahkan pahalanya besar, karena dengan pernikahan ini separuh dari agama kewajiban dari beragama kita sudah kita penuhi. Dalam hadisnya kan begitu, maka karena ini adalah ibadah, kurang lebih tantangannya, ujiannya, cobaannya juga sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Rasa berat yang muncul juga sama seperti rasa berat dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya sholat, walaupun sholat itu simple begitu, paling kalau kita kerjakan tumaninah lengkap, insyaallah 5 menit selesai, gitu kan. Bahkan kurang dari itu juga ada, itu kan. Kalau surat yang dibacanya surah-surah pendek aja, gitu kan. Walaupun simpel, mudah, tidak menyita waktu banyak, tetapi apakah kemudian semua kaum muslimin bisa memaksimalkannya? Saya rasa tidak. Bahkan di dalam riwayat tentang penetapan sholat, tentang sejarah kewajiban sholat 5 waktu, di dalam kisah Mi'rajnya Rasulullah SAW, dialog antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad SAW kan tergambar itu, dari 50 waktu kemudian berkurang jadi 5 waktu. Itu pun kata Nabi Musa alaihissalam, umatmu masih merasa berat, baru udah dikurangin jadi 5 waktu. Nabi Muhammad udah nggak sanggup lagi minta pengurangan itu kan. Nabi Musa masih punya kesimpulan, itu pun masih akan terasa berat oleh umatmu. Bisa kita bayangkan. Itu contoh sholat. Sedekah misalnya, sedekah juga
Ya, bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang ya. Makanya kemudian ada ayat menyebutkan ya, salah satu ciri kesempurnaan ketakwaan seseorang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra ya. Mereka yang mampu menginfakkan, membelanjakan ya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, lagi sempit pun dia tetap ya, mengutamakan perintah Allah di dalam membelanjakan hartanya. Nah, dan itu bukannya mudah ya bagi sebagian besar orang. Kalau lagi lapang oke lah ya, duit lagi banyak gitu ya. Kemudian kebutuhan semua tercukupi, ya datang orang minta tolong, gampang, gitu, mudah keluar gitu kan. Tapi kalau situasinya kayak gitu ya, orderan lagi sepi gitu ya. Kemudian bisnis juga lagi melambat ya. Kemudian kita juga banyak kebutuhan yang harus kita tahan gitu kan. Mau pergi ke sana nggak bisa, mau belanja ini nggak bisa, ketahan-tahan. Tapi kemudian datang orang kucuk-kucuk ya, cerita masalah dia berat dan masalahnya lebih berat daripada kita. Nah, dia minta bantuan, bukannya mudah untuk kemudian mengulurkan bantuan. Pinjam dulu 100 misalnya, belum tentu gampang itu ya. Kita juga lagi butuh, itu kan. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami. Demikian juga ketika kita berbicara rumah tangga. Rumah tangga ya, rumah tangga muslim ya, berumah tangga bagi seorang muslim, membangun keluarga bagi seorang muslim juga merupakan ibadah yang juga memiliki kesulitan dan kerumitan tersendiri. Ya, oleh karena itu kemudian ya diperlukan kerjasama ya antara semua anggota keluarga ya. Ya kalau baru berdua ya kerjasama istri dan suami ya. Kalau berempat ya berarti ada mertua dan orang tua, kerjasama semuanya. Kalau di situ ada ipar misalnya numpang, kerjasama ipar juga di situ. Kalau sudah punya anak ya, maka anak juga bagian harus memberikan sumbangsih kerjasama ya, di dalam membangun keluarga ya. Yang jelas ya, setiap anggota keluarga harus paham ya apa visi mereka di dalam rumah tangganya itu ya. Ya, simpel aja sebetulnya kita ini berumah tangga cari ribut apa cari damai gitu ya. Ya kalau sering sekali ada pertengkaran dan pertikaian di rumah tangga, coba tanya masing-masing, kita ini sebetulnya berumah tangga mau cari damai apa cari ribut sih? Kalau mau cari damai harusnya kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, tidak ada pertengkaran atau pertikaian. Nah, tapi kan ya prakteknya tidak semudah itu. Nah, seringkali ya rumah tangga kita ya, rumah tangga kaum muslimin ya secara umum ya, dihadapkan ke dalam situasi-situasi yang rumit dan sulit yang kadang ya, atau lebih sering ya menguras emosi dan perasaan. Bahkan tidak sedikit kemudian ya dari salah paham kemudian setelah salah paham mulai bertengkar ya, berdebat, lalu kemudian muncul saling menyalahkan ya, lalu kemudian setelah itu masih heboh lagi ya, udah mulai itu ya, ada piring terbang ya, sepatu melayang begitu kan ya. Kesananya lagi ya kalau masih diteruskan ya pisah kamar ya, kesana lagi kalau diteruskan kemudian pisah rumah, kesananya lagi kalau diteruskan cerai ya. Jadi bahkan baru cekcok aja udah banyak yang kemudian mengeluarkan kata cerai, baik dari laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuannya ceraiin saya gitu ya, kalau laki-lakinya saya ceraikan kamu gitu ya. Nah itu kan sering keluar dalam momen-momen ya pertikaian antara suami dan istri. Dan inilah yang kemudian yang harus kita hindari ya. Apalagi kalau sudah punya anak ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, anak sudah Allah amanahkan kepada kita, maka kalau mau itu tadi ya, mau mengucapkan talak, perpisahan dan sebagainya, walaupun itu adalah hal yang dibenarkan, dihalalkan, tapi pikir-pikirlah ya berkali-kali ya, karena ini menyangkut jiwa-jiwa manusia yang diamanahkan kepada kita, yang itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khawatirnya kesalahan itu ada pada kita karena mengambil keputusan yang tidak tepat. Itu tadi ya, dengan mengucapkan kata talak atau meminta talak misalnya. Dan ternyata itu adalah keputusan yang salah karena mengorbankan jiwa-jiwa manusia yang Allah amanahkan kepada kita. Ini yang harus kita renungkan secara mendalam. Ya. Sehingga tidak gampang, tidak mudah lisan ini ya mengumbar ya kata-kata talak, kata-kata cerai. Justru yang kita bangun apa? Ya. Yang harus kita bangun adalah bagaimana rumah tangga kita ini dipenuhi oleh keharmonisan, keakraban, kedekatan, ya, saling memberikan perhatian yang pada akhirnya kemudian terbentuklah apa yang kita cita-citakan, ya, sakinah, ketentraman, mawaddah, rasa sayang, ya, rasa cinta, ya, dan kemudian warahmah, rasa sayang. Ini yang kita harapkan dalam rumah tangga kita. Nah, oleh karena itu ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, diperlukan cara, ya, ada strategi, ya, ada tips, ada kiat, ya, bagaimana kemudian kita bisa meredam pertikaian. Ya paling tidak ya ketika ini terjadi pada rumah tangga kita tahu nih apa yang harus kita kedepankan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan, ya, untuk kemudian meredam pertikaian. Ya, jadi pertikaian atau pertengkaran di dalam rumah tangga itu harus kita redam, baik antar pasangan ya suami maupun istri, atau juga mungkin antara orang tua dengan anak, ya, atau juga mungkin antara pasangan dengan orang tua dan mertua. Ya. Ini harus kita redam karena sebagaimana ya hukumnya di dalam Al-Quran, ya, pertikaian dan perpecahan itu biangnya, pangkalnya adalah iblis. Ya, jadi memang iblis itu salah satu misi dan kerjanya adalah memecah belah rumah tangga. Jadi ketika kita kemudian mengikuti ya langkah-langkah setan, padahal kan Allah sudah tegaskan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin dalam surah Yasin. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu tuh ya. Awalnya salah paham. Kemudian terngiang dalam benak kita, kita pikir itu pikiran kita, padahal sebetulnya pikiran itu bisikan iblis kan. Tuh istri kamu kurang ajar, tuh suami kamu nggak sayang sama kamu. Itu kan sebetulnya bukan pikiran kita, itu bisikan, ya, bisikan dari setan yang pada ujungnya kemudian menimbulkan api kemarahan, kebencian yang ujung-ujungnya bisa jadi kemudian perceraian. Dalam satu riwayat ya, salah satu prestasi besar setan adalah itu tadi, memisahkan antara suami dengan istri. Dalam Al-Quran begitu disebut dalam surah An-Naml kalau salah ya. Ya ada setan yang memang pekerjaannya memisahkan antara suami dengan pasangannya. Bahkan sampai pada level menggunakan sihir. Ya. Ini sering terjadi kan. Ada pasangan-pasangan yang kemudian terpisah gara-gara ada orang ketiga yang menggunakan sihir. Ya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari situasi seperti itu. Oleh karena itu kemudian ya, supaya rumah tangga kita tidak berujung kepada itu tadi ya, perpecahan, karena itu adalah bagian dari target setan ya, bagian dari prestasi yang diukir oleh iblis ya dan sekutunya. Ya kita harus menyalahinya begitu kan. Ya sebagaimana Allah perintahkan tadi, jangan ikuti ya step-stepnya. Kalau sudah mulai ya, wah sadar kita nih, ini ujungnya ribut nih ya. Ini kalau saya terusin ya perdebatannya gitu kan, ujung-ujungnya nanti ya, pisah ranjang, diterusin lagi nanti pisah rumah, ujung-ujungnya nanti bisa cerai gitu kan. Nah, kita harus sadar tuh ya, dan jangan biarkan diri kita terbawa. Ya, bisa jadi nanti setan itu hinggapnya di suami misalnya, maka istri harus sadar jangan sampai terbawa. Itu setannya hinggap di istrinya, suami harus sadar, oh istri saya lagi kesetanan ini ya. Jangan kemudian kita terperangkap, terbawa arus. Ya. Karena kalau sudah terbawa arus, terperangkap, ibarat orang berkelahi ya, sebagaimana pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya nggak ada bagusnya gitu kan. Ya, bertengkar, demikian juga dalam pertengkaran rumah tangga suami istri gitu kan. Siapapun yang menang ya dia jadi arang ya. Istri jangan kemudian berbangga, oh saya berhasil mengalahkan suami saya dalam egonya.
Atau suami mengatakan, saya berhasil menekan istri saya sehingga saya bukan suami yang takut istri. Jangan bangga, karena pada akhirnya itu hanyalah arang, gitu kan. Arang ya sama-sama gosong kan begitu. Kalaupun kalah apalagi jadi abu ya, hancur berderai. Ini yang kita tidak mau. Oleh karena itu kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu resep ya di dalam mempertahankan rumah tangga kita agar terhindar dari perceraian, terhindar dari perpisahan atau terhindar dari perpecahan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah dari 14 abad yang lalu ya, ketika Al-Quran diturunkan ya, memberikan resep ini, kiat ini ya, untuk kemudian kita terapkan dalam rumah tangga kita ya, pada momen di mana kemudian ya, kita mungkin ya marah ya, atau katakanlah ya, bahasa ininya sebel ya dengan pasangan kita. Maka ada ayat ya, yang kemudian kita harus ingat dan kemudian kita coba terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan ya, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Surah An-Nisa ini berarti surah yang keempat ya. Surah yang keempat, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, betul yang keempat ya. Surah yang keempat ayat yang ke-19 ya, ini juga temanya surah An-Nisa kan surah tentang pembahasan banyak tentang perempuan ya. Disebutkan di dalam penggalan ayat ini ya, di ayat pada bagian atasnya ya, bagian awalnya itu cerita tentang interaksi ya, interaksi antara suami dan istri begitu kan. Ya, lalu kemudian ujungnya ya, ketika akan muncul kalimat perpisahan atau talak atau cerai ya, dengan alasan kebencian ya atau rasa tidak suka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya, mengingatkan kita ini dalam artian ya, Anda sebagai suami atau Anda sebagai istri ya, tapi dalam ayat ini konteksnya khitabnya adalah kepada para suami ya, karena suamilah pemegang keputusan cerai atau tidak ya, makanya ayat ini ditujukan kepada suami ya. Dalam hal ini para suami ya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa huwa waj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, fa'in karihtumuhunna, dan kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, ya para istri ya, sebel ya, sampai memuncak rasa sebel, rasa titik suga itu ya, di kepala ini, di dalam dada ini, geleng-geleng lihat tingkah laku istri begitu. Ya, kalau sudah sampai sebegitu, apakah kemudian Allah nyuruh udah cerain aja? Enggak ada, ya, ayatnya enggak begitu. Apa yang Allah perintahkan? Fa in karihtumuhunna, ya, kalaulah kalian seandainya kalian benci kepada mereka, maka Allah perintahkan kita untuk bersabar. Ya. Bagaimana menguatkan kesabaran supaya kuat kesabaran kita? Allah katakan di sini, fa'asa an takrahu syai'an, ya, bisa jadi ya karena mungkin ya, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Ya, dalam hal ini istri kita ya, nggak suka dengan perangai pasangan kita, istri kita begitu kan, sehingga kemudian ngebet banget ya kepala ini sampai pengen ngomong talak begitu. Maka kata Allah, ingatlah ya, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu dan Allah katakan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tetapi sesungguhnya Allah bisa jadi padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi di satu sisi ayat ini sebetulnya mengingatkan kita ya, ketika kita sedang berada di puncak emosi marah kepada pasangan ya, kepada istri, maka Allah perintahkan kita kenang kebaikan istri kamu. Ya, nggak mungkin lah ya pasangan kita, istri kita tidak punya kebaikan, tidak ada kebaikannya, itu tidak mungkin. Bukankah kita dulu mau menikahi dia itu juga karena ada kebaikan yang kita lihat kan? Apakah kebaikan rupa, ya, kebaikan akhlak dia, ya,
pasti ada gitu kan kebaikan-kebaikan itu. Maka kata Allah, ingat itu, kenang itu. Jadi mengingat kebaikan ini bagian dari cara kita untuk meredam emosi yang berujung kepada pertikaian. Ini cara ya Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kekuatan kepada para suami untuk bisa bersabar menghadapi pasangan mereka atau istri. Nah, ini juga bisa dicontoh oleh para istri gitu ya. Ketika istri sudah sebel kepada suami gitu ya. Maka sebagaimana ayat ini sebutkan, ya kenang-kenanglah, ingat-ingatlah kebaikan suami. Ya. Apa ya suami kita tuh Firaun, Firaunnya suami kita, saya rasa nggak mungkin jadi Firaun banget. Kenang kebaikan dia. Ya. Ya. Selagi tidak KDRT ya, tapi kalau udah KDRT, nah istri berhak ya untuk mengadukan kepada mahkamah ya, karena suami tidak punya hak untuk kemudian menampar, memukul ya. Itu udah di luar batas ya. Di luar batas hubungan rumah tangga ya. Alhamdulillah di negara kita sudah ada undang-undangnya ya, ada perlindungan ya bagi perempuan, bagi para wanita yang kemudian menghadapi situasi kekerasan dalam rumah tangga ya. Kalau udah mainnya tangan ya, mainnya fisik ya, gulet, main banting, nah itu ranahnya sudah ini udah bahaya. Nah itu kalimat sabar jangan dipakai di situ ya. Kalau udah suami berani main tangan gitu ya, main pukul, main banting, segera pulang ke rumah orang tua. Nah, ya. Adukan kepada orang tua ini situasi yang dihadapinya. Karena kalau dibiarkan ya, biasanya nanti ya ujung-ujungnya kerusakannya parah, bahkan nauzubillah melibatkan anak-anak. Ini kita tidak mau ya. Di dalam hal ini kalau masih tahap normal ya, suami cuma marah-marah yang meninggikan suara gitu kan, paling jauh ya banting piring banting pintu gitu ya. Ya kenang-kenanglah ya kebaikan suami ya. Atau dia sering pulang telat gitu kan ya, kenang-kenanglah kebaikannya kalau mau marah-marah ya. Ya, atau berbaik sangkalah dalam hal ini ya kepada pasangan kita. Karena memang ya mengingat kebaikan itu bagian dari rasa kita berterima kasih juga sebetulnya ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ya, sebelum ya seseorang belum merealisasikan rasa syukur kepada Allah selama ia tidak mampu bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain. Ya, jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah itu kita gambarkan dulu dalam rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada orang lain. Ya, kalau kita tidak mampu ya berterima kasih atau bersyukur atas kebaikan orang kepada kita, maka kita tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hal ini ya syukuri kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ya, kenang-kenanglah ya kebaikan-kebaikan pasangan kita ya, sebagaimana yang disebutkan ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Di sini bahkan lebih jelas, lebih gamblang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Janganlah seorang mukmin yang membenci seorang mukminah. Nah, ini konteksnya suami istri lah ya. Ya. Janganlah kemudian suami membenci istri ya karena mungkin tadi ya ada hal yang buruk yang nampak ya yang kita tidak sukai. Kata Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan. Ya. Jangan sampai kemudian seorang mukmin yang membenci seorang mukminah, in kariha minha, jika si laki-laki membenci atau tidak menyukai sesuatu dari si perempuan, dari istri ini ya. Ya, terkait dengan akhlaknya begitu kan. Ya akhlak itu berarti kan apa yang nampak, apa yang keluar dari diri mereka. Mungkin omongannya, mungkin sikapnya, ya, mungkin
apa namanya, sorot pandangannya gitu ya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, radiya minha akhar, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang mengacu kepada apa yang Allah firmankan tadi. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallaha fi khairan katsiran, kan begitu. Bisa jadi kamu benci kepada sesuatu tapi sebetulnya Allah mendatangkan kebaikan yang banyak. Maka ingat-ingatlah kebaikan itu. Jadikan itu sebagai motivasi untuk kita untuk menahan diri kita agar tidak marah ya, tidak emosi kepada pasangan kita. Dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. Karena kita sadari ternyata kita mendapatkan kebaikan yang banyak dari pasangan kita. Nah, dalam hal ini sebagaimana Rasulullah katakan ya, kalaulah kemudian pasangan kita, dalam hal ini istri ya, kemudian melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, memancing emosi dan amarah, maka kata Rasulullah SAW, hendaknya dia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Kenang-kenanglah ya kebaikan istri kita. Ya, ingat-ingatlah dulu ya waktu ngejar-ngejar dia begitu kan. Kenapa dulu mau nikah sama dia kan? Ada ceritanya itu kan, ada backgroundnya itu. Oh dulu dia perhatian sama saya itu kan. Tiap sebentar nanya udah makan belum, padahal baru jam 10 gitu ya. Ya kenang-kenanglah itu ya. Kemesraan-kemesraan, keindahan-keindahan ketika sebelum menikah atau ketika awal-awal menikah yang kita rasakan dari itu kan banyak itu. Kenang-kenang itu, ingat-ingat itu supaya kemudian muncul ya, rasa kasih dalam diri kita, kemudian kita menjadi ridho ya kepada pasangan kita dan menghindarkan diri dari kemarahan-kemarahan. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia ya, sebagai contoh Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya, Sayyidina Umar ibn Khattab itu kalau istrinya lagi ngomel-ngomel beliau nggak ngelawan, nggak membantah juga, ya dengerin aja. Ya. Apa yang menyebabkan beliau sanggup melakukan itu? Karena beliau menyadari bahwa istrinya lah yang mengurus makan minumnya, ya, yang melahirkan anak-anak yang diharapkannya. Ya, kita kan nikah berharap punya anak begitu kan. Anak itu memang lahir dari suami kan? Enggak. Anak itu lahir dari istri itu ya. Kenang-kenanglah itu ya. Ingatlah bahwa istri ini adalah mereka yang melahirkan anak yang kita harapkan. Kenang-kenang itu, ingat-ingat itu ya, perjuangan dia ngeden ya, kalau yang lahir normal, belum kalau yang sesar di perutnya dibelek gitu kan, dijahit lagi ya. Ingat-ingat itu ya, kenang-kenang itu agar kemudian kita tidak marah, tidak mudah menumpahkan amarah, rasa kesal kepada pasangan kita, kepada istri kita hanya gara-gara sebuah kesalahan, hanya gara-gara kesalahpahaman gitu kan, hanya gara-gara miskomunikasi gitu kan ya, kedepankan itu. Nah, ini yang kemudian kita harus biasakan ya, sebagaimana yang Rasulullah katakan tadi ya, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Kan nggak mungkin juga ya selama kita berumah tangga dari awal sampai akhir berantem terus gitu ya, tidak pernah ada momen kita suka ridho dengan pasangan kita, nggak mungkin. Pasti ada momen di mana kita meridhoi pasangan kita, sayang dengan pasangan kita. Ingat-ingatlah momen itu. Kenang-kenang selalu ya, zaman sekarang lagi ada foto ya, gadget kita tuh banyak foto tuh, simpanlah foto-foto ya, sweet memory ketika kita dengan pasangan kita. Nanti kalau lagi emosi sama istri, lihat-lihat tuh fotonya. Oh ya Allah, pernah ternyata dulu makan di kafe berdua ya, setelah nikah. Oh saya sayang banget sama dia. Nah itu kenang-kenang, ingat-ingat itu, lihatlah sisi itu. Lalu kemudian muncul keredoan kepada pasangan kita, sehingga ini bisa menahan ya, amarah yang ya ujungnya kemudian bisa menimbulkan perceraian. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali ya rahimallahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan ya terkait bagaimana ya kesabaran seorang suami kepada ucapan istrinya yang menyakitkan gitu kan, atau menyinggung perasaannya. Imam Al-Ghazali mengatakan as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Nah, bersabar dari kata-kata yang menyakitkan yang keluar dari mulut para istri adalah salah satu contoh cobaan para wali. Kalau Gus Baha bilangnya direct aja ya.
Kalau kita sabar dengan ucapan istri, level kita, derajat kita naik tuh ya, jadi wali. Jadi istri itu sebetulnya perantara peningkat derajat kita di hadapan Allah. Ya harusnya bersyukurlah ya para suami yang punya istri lisannya julid gitu. Tapi dia bisa sabar menghadapi kejulidan istrinya, karena itu bisa meningkatkan level kewalian dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kemudian kita menyadari pentingnya mengedepankan sifat sabar berhadapan dengan pasangan kita. Supaya kita bisa bersabar, sebagaimana tema kita pada hari ini, kenang-kenanglah, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan dari istri kita. Ya, kenang-kenanglah, ingat-ingatlah, ya, bangkitkan kembali memori-memori indah bersama dengan pasangan kita. Ya, kadang-kadang saya pernah ya melihat satu tayangan tentang konseling rumah tangga bahagia. Sebetulnya itu sinetron, tapi sinetron buatan Malaysia waktu itu, zaman saya kuliah dulu ya. Jadi ada beberapa pasangan yang sudah berumur kemudian menemui ya konselor gitu ya, konselor rumah tangga keluarga sakinah. Lalu kemudian pasangan-pasangan ini dikumpulkan, dilakukanlah terapi bersama. Salah satu terapinya adalah pasangan-pasangan ini dihadapkan satu sama lain, kemudian saling berpegangan, ya, lalu kemudian diminta memejamkan mata, ya, lalu kemudian diperintahkan ingatlah dulu ketika Tuan dan Puan ya, bertemu pertama kali, apa yang Tuan dan Puan rasakan, kenang-kenang lagi, gitu ya. Barulah kemudian mereka menyadari, ya Allah, ingat dulu zaman muda-muda ya, ketemu si abang, ketemu si ade ya, sentuhan tangan aja rasanya luar biasa gitu kan. Ya, atau misalnya chattingan ya, dapat chatting, dapat chat ya. Padahal cuma ucapan biasa, assalamualaikum Adinda, apa kabarnya hari ini? Rasanya luar biasa. Abang udah makan belum? Ini udah waktunya makan siang. Rasanya luar biasa. Ingat-ingat itu ya. Maka kemudian insya Allah itu akan meredam ya, menutupi segala amarah ya, kebencian yang ada di dalam diri kita kepada pasangan kita yang kita usahakan, kita upayakan tidak berujung kepada pertikaian dan perceraian. Ya. Ini yang kemudian bisa kita lakukan ya di dalam membangun ya, kiat membangun keluarga Muslim yang sakinah, mawadah dan warahmah. Mudah-mudahan ya ini bisa kita aplikasikan di dalam rumah tangga kita ya. Ya sama-sama lah ya, saya juga punya istri, punya keluarga ya, ini juga sama-sama kita terapkan ya. Ya, bukan berarti rumah tangga saya juga sempurna, tidak ya, tapi kita sedang bersama berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membangun rumah tangga kita bersama-sama. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.